Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4? Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran SPTP. Walaupun secara daring ya, kita belajar melalui YouTube dan grup WA. Nah, semoga kita bisa segera bertemu kembali di pertemuan tatap muka di kelas. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pola lantai tari di tema 7 subtema 2. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita simak bersama-sama video penjelasan dari Ustazah. Sebelumnya, mari kita ingat dulu pembelajaran kita tentang pola lantai tari. Nah, gerakan tari meliputi gerakan kepala, tangan, kaki, dan badan ya. Insya Allah anak-anak masih ingat ya, Pak. Contohnya pada gerakan tari merak. Nah, di situ ada gerakan kepala, tangan, kaki, dan badan. Gerak tari untuk membuat formasi disebut pola lantai. Pola lantai berfungsi agar tarian menjadi lebih indah. Apakah anak-anak masih ingat jenis-jenis pola lantai tari? Nah, secara umum pola lantai tari itu terdiri atas garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus itu dikembangkan menjadi pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, zigzag, segi 5 dan segitiga. Sedangkan garis lengkung dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran, lengkung ke depan dan lengkung ke belakang. Bagaimana sih bentuk formasi pola lantai itu, tari itu? Yuk kita simak sama-sama. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pola lantai tari yang dibuat oleh formasi penari. Kemarin kita sudah bersama-sama praktik ya anak-anak di kelas. Ada diagonal yang bentuknya seperti menyudut, kemudian ada segi 5. Yang C ada membentuk pola lantai garis lurus ke depan atau vertikal ya. Kemarin kita sudah praktik bersama-sama. Kemudian ada zigzag. Yang E ada pola lantai lingkaran. Dan yang F adalah diagonal juga sama dengan yang A. Insya Allah anak-anak sudah paham ya tentang formasi penari dengan bentuk-bentuk seperti ini. Yang kedua adalah pola lantai tari dari gerak yang dilalui penari. Kalau di gambar yang sebelumnya tadi kita belajar tentang formasi atau barisan, kali ini adalah gerak yang dilalui penari atau garis yang dilalui penari. Coba kita simak dari yang A. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan, jadi dia bergerak ke depan. Itu artinya dia bergerak vertikal. Kemudian yang B bergerak melalui garis diagonal, ya, jadi dia menyudut atau arahnya miring gitu ke kanan atau ke kiri. Yang C penari bergerak melalui garis horizontal. Penari bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Dan yang F adalah penari bergerak melalui garis lingkaran, jadi dia berjalan melingkar seperti itu. Sudah paham ya anak-anak bedanya antara yang formasi dan gerak yang dilalui penari? Insya Allah bentuknya tetap sama ya. Jadi kalau diagonal itu tetap menyudut atau miring, kalau horizontal ke samping kanan dan kiri, kalau vertikal bergerak dari depan ke belakang atau baris dari belakang ke depan seperti itu. Selanjutnya Ustazah menampilkan beberapa contoh gambar tari daerah di Indonesia. Yang kiri atas itu ada tari legong. Nah, tari legong ini berasal dari Bali ya anak-anak. Para penari ini bergerak dengan cara melingkar ya, atau bergerak seperti lingkaran. Kemudian di sebelah kanannya ada tari saman yang memiliki pola lantai apa? Ya betul, pola lantai tari
horizontal ya, ke kanan atau ke kiri seperti itu. Kemudian yang bawah ini ada tari kecak dari Bali. Ini juga berbentuk lingkaran atau melingkar ya. Nah, itulah beberapa contoh gambar tari daerah di Indonesia beserta pola lantainya. Kita sekarang akan belajar tentang gerak dasar tari tradisional. Nah, tari merupakan gerak dengan musik yang mempunyai arti dan tujuan tertentu ya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan sesuatu melalui gerakan untuk sebuah acara, baik itu acara adat, persembahan, peringatan, dan sebagainya. Di sini Ustazah akan mencontohkan beberapa gerakan kepala, tangan, dan kaki pada gerak dasar tari tradisional. Yang pertama adalah gerakan kepala ya. Untuk kali ini Ustazah hanya akan membacakan contohnya saja. Insya Allah nanti ketika ada kesempatan untuk bertatap muka, mari kita praktikkan bersama-sama supaya teman-teman kelas 4B lebih jelas lagi ya. Yang pertama ada gerak kepala sambil menunduk. Nah, kepala menunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi ya. Yang kedua ada gerak kepala sambil menengadah. Jadi kepalanya ke atas. Kepala menengadah, lalu gerakan leher seolah-olah membuat angka 8. Mudah ya anak-anak? Yang kedua ada gerakan tangan. Nah, yang pertama gerakan tangannya adalah kedua lengan terentang ke depan seperti gambar itu. Kemudian ibu jari ditekuk, ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama lalu bergantian. Ya, insya Allah anak-anak sudah ada gambaran ya bagaimana cara menggerakkannya. Kemudian pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang. Tuh, yang satu berada di atas tangan yang lainnya. Kemudian gerakkan pergelangan kedua tangan sehingga jari-jari ke atas dan ke bawah. Insya Allah ini gerakannya mudah, kita akan coba praktikkan di pertemuan kita ketika tatap muka, insya Allah. Yang ketiga adalah gerakan kaki. Di situ coba anak-anak lihat, udah dipahami ya anak-anak. Gerakan yang pertama adalah kedua kaki membuka selebar dua telapak kaki, berat badan ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan. Angkat kaki kanan setinggi betis lalu turunkan lagi, lalu gerakan berulang-ulang. Dan gerakan yang kedua adalah kedua kaki menapak lalu melangkah maju mundur ke samping kiri dan ke samping kanan. Ya, ini akan lebih mudah dipahami ketika kita pembelajaran dengan tatap muka. Nanti kita praktikkan bersama-sama ketika ada waktu ya. Untuk kali ini Ustazah sebutkan saja contoh-contohnya. Pembahasan kita yang terakhir adalah iringan musik pada tari daerah. Nah, selain keberagaman tari, Indonesia juga memiliki keberagaman alat musik daerah. Nah, musik adalah salah satu unsur utama yang tidak dapat dipisahkan dari tari daerah karena musik digunakan sebagai iringan tari. Apa sajakah alat musik yang dijadikan sebagai pengiring tari daerah? Ustazah akan contohkan beberapa alat musik yang menjadi iringan musik tarian daerah. Yang pertama adalah angklung dari Jawa Barat. Tentunya anak-anak sudah tahu ya, semua sudah pernah melihat angklung ini dimainkan dengan cara digoyangkan ya. Jadi nanti ada bunyinya. Pasti anak-anak sudah tahu bunyinya seperti apa. Yang kedua ada gamelan. Nah, gamelan ini berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Nah, di gamelan ini tidak hanya ada satu alat musik saja, tapi ada beberapa macam alat musik. Sebagian besar alat musik di gamelan ini dimainkan dengan cara dipukul, ya. Yang ketiga adalah sasando dari Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya adalah dengan cara dipetik. Yang keempat ada kolintang dari Sulawesi Utara. Nah, cara memainkannya adalah dengan cara dipukul. Menggunakan itu ada pemukulnya itu. Yang selanjutnya, apakah anak-anak tahu? Nah, yang selanjutnya adalah alat musik yang namanya fu. Fu ini berasal dari Maluku Utara. Alat musik fu terbuat dari kerang yang berukuran besar. Dikenal sangat unik karena bentuknya tidak seperti alat musik pada umumnya. Fu ini dimainkan dengan cara ditiup pada bagian lubangnya. Unik sekali ya anak-anak. Kemudian contoh yang keenam adalah tifa dari Papua. Dimainkan dengan cara dipukul. Ustazah, apakah hanya segini contoh alat musiknya? Oh, tentu saja masih banyak lagi. Di setiap provinsi Indonesia itu memiliki alat musik khas daerahnya masing-masing. Anak-anak bisa lihat contoh daftarnya ada di LKS Tema 7 halaman 64. Nah, di situ ada banyak sekali macam-macam alat musik di Indonesia. Tadi kita baru saja belajar tentang alat musik daerah di Indonesia. Nah, musik sebagai pengiring tari itu memiliki fungsi-fungsi. Ya, anak-anak dapat simak di video Ustazah ini. Yang pertama ada memberikan tuntunan irama, ketukan atau tempo, kemudian sebagai penghitung ritmis, sebagai ilustrasi atau pendukung suasana tari, dan yang terakhir adalah sebagai kombinasi harmonis antara ritmis dan ilustrasi. Insya Allah pembelajaran hari ini dapat dipahami ya anak-anak. Sekarang silakan siapkan LKS-nya. Tugas LFH kali ini adalah silakan anak-anak siapkan tema 6 dan 7. Di tema 6 anak-anak kerjakan SPDP halaman 115 dan tema 7 di halaman 73. Dikerjakan di LKS langsung. Setelah selesai, difoto dan dikumpulkan, dikirimkan kepada Ustazah melalui WA. Jika ada pertanyaan tentang pembelajaran yang belum dipahami, bisa japri Ustazah ya, atau bertanya Ustazah secara langsung kalau di sekolah. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.